keyboard untuk programmer emang ada. Ini coba kalian lihat deh. Yang pasti first impression pada saat gua nemu boxnya ini tuh programmer banget sih. Karena packagingnya ini pakai bahasa Python kalau buat yang kalian nggak tahu ya. Terus bagian keyboardnya juga ini masih ada unsur-unsur matematiknya. Terus di bagian belakang juga kalian bisa lihat ada tulisan play for fun, not to win, yang kayak nyenggol gua banget gitu, yang gua tuh udah gak ngejar menang gitu ya buat funnya ya. Tapi ya harus menang sih kalau main game-game kompetitif ya kan. Apalagi dengan satu keyboard ini kalian tuh bener-bener udah cheating banget sih menurut gua. Wooting itu udah cheating, ini lebih cheating lagi sih kayaknya. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Terus desainnya ini minimalis ya, dengan warna coklat dan keycapsnya ABS double shot. Tapi gue ngerasa sih buat programmer mungkin tetap butuh F-row ya, karena gue sebagai programmer kadang tetap butuh beberapa tombol F-row. Walaupun memang kalian bisa akses dengan kombinasi FN sih, tapi ya lebih cepet tombol langsungnya sih. Lanjut ke tampak sampingnya, ada aksen batik gitu ya, yang bisa kalian coba pasang itu sebenarnya. Terus juga bagian tampak depannya ini kalian bisa lihat ada plastik gitu yang bening dan lampu putih di dalamnya ya kan. Dan kalian bisa atur LED-nya itu lewat softwarenya itu. Tapi ada masalah di unit gua ya kan, gua nggak bisa akses si aplikasinya. Jadi gua arahin aja ke webnya mereka. Dan ya ini juga satu informasi buat kalian juga lah. Kalau ini keyboard rupanya nggak cuma bisa diakses lewat si softwarenya aja, tapi dia bisa kalian akses juga lewat webnya langsung. Tinggal colok dan langsung, nggak perlu upload apapun lagi. Sebelum kalian lanjut ke videonya, gue pengen kenalin nih, ada kursi office yang nyaman dan harganya cukup terjangkau. Dari iClone, so after sales tenang aja. Ini datang dari Abdi Tama, so pastinya udah aman. Harganya juga cukup terjangkau sih ya. Linknya ada di deskripsi. Karena dia support rapid trigger, artinya ini keyboard pastinya wired ya, wired only. Karena sampai detik ini belum ada keyboard yang fitur-fitur kayak gini bisa wireless ya. Karena yang kita ngejar kecepatan, kita ngejar latency ya nggak mungkin wireless, masih kayak nggak mungkin gitu. Nah, seperti kalian bisa lihat, ini kita websitenya. Dan ya ntar di sini ada keyboardnya, berapa keyboardnya kalian, di sini ada tools. Tapi lebih penting adalah kita settingannya ya. Nah di situ kalian bisa setting makro, dan di sini ada keyboard profile. Jadi pastikan kalian jangan setting di semua tempat ya. Ya setting di satu tempat aja, misalnya di keyboard profile ya settingnya di situ aja, khusus untuk ngegamenya kalian. Karena jujur dengan actuation force tinggi dan juga bottom dead zone-nya lumayan ini ya, tinggi gitu ya, 0,1 misalnya, itu lumayan, berarti lumayan rendah ya, baru lumayan tinggi, nggak enak buat dipakai ngetik gitu ya, kalau buat gua personal. Jadi gua nggak tahu ke kalian bisa cobain aja apakah itu enak itu buat ngetik walaupun cuma di WASD ataupun spasi kalian aja. Di sini normal ya kan, ada cuma buat settingan makro ya. Terus ada lighting, di sini lighting ini ada 2 lighting LED buat si per switch-nya ini semua statik ya. Nah, ini di PCB yang di keyboard ini kita bisa atur RGB-nya di sini, bukan RGB sih, lebih static color aja. Terus modenya kalian bisa di setting di sini, dan random color bla bla bla, kalian bisa atur sesuai kemauan kalian, dan box rate di sini. Untuk yang di bagian depannya, nah kita kok mau ke tempat yang lebih penting deh, itu di rapid triggernya. Di sini kalian bisa setting kalibrasi juga, mau auto ataupun manual kalibrasi. Tapi kalau gue lebih cocok ke auto sih. Di varian performance-nya ini yang biasanya kita sering pakai nih tentunya. Nah kalian ini sama seperti di keyboard HE lainnya ya. Ya kayak kita pernah kasih lihat juga software-softwarenya. Jadi kalian tinggal klik WASD ya kan. Terus set dengan kebutuhannya kalian, nyalain, yang pasti nyalain dulu rapid triggernya. Terus advanced settingnya di sini kalian bisa dapat 2 pilihan, ada continuous rapid trigger dan juga spread up down sensitivity. Dan kalau gue nggak mau ceritain itu, nggak mau gue pisah jadi satu aja. Terus continuous rapid trigger ya tentu dicentang aja biar dia lebih cepat bacanya juga. Nah di sini actuation force dan dead zone-nya ini kalian bisa atur. Actuation force adalah kecepatan dia pas turun si keyboardnya ini, berarti ya pas ngerit si keyboard ini itu di 0,1 mm dia sudah langsung input ke laptop kalian. Nah sedangkan yang dead zone ini, di saat kalian rilis si keyboardnya ini, si switchnya ini, itu dia bakal langsung input juga ke dalam si keyboardnya. Jadi usahakan dead zone-nya ini jangan terlalu kenceng juga sebenarnya ya, di 0,1 udah oke sih. Ya, dan sensitivity ini juga dia lumayan penting, karena menariknya juga di sini itu bisa di sampai 0,02 mm. Sedangkan di rapid trigger kayak Wooting, seingat gua dia aja mentok di 0,15 mm ya untuk sensitivity-nya.
Dan ya kalian beruntung kalau beli keyboard ini benar-benar cheating di sini ya. Dan kalian bisa atur sesuai dengan kenyamanan kalian, dan semakin sensitivity berarti semakin cepat juga dia ngeresponnya. Dan kalau di sini rekomendasinya sih di 0,4 ya. Ya terserah kalian mau keep rekomendasi atau mau enggak. Dan di sini juga jelas ya, kalau kalian shaking finger itu bakal langsung kesenggol langsung ke input gitu jadinya. Nah, ada satu fitur yang menurut gua cukup menarik di sini. Yaitu di SnapTap yang sempat juga di-ban sama pihak CSGO2 itu ya, Valve ya. Nah, kalian bisa atur SnapTap-nya ini AD dulu. Pertama gue kasih tahu dulu ya, A dan D. Ini fungsinya apa? Kalian bisa lihat seperti ini. Ini SnapTap ketika gua nyalain ya. Jadi ini keyboardnya kita pencet berbarengan. Nah, dia nggak bisa diem gitu. Nih, tuh. Dia bakal nyala dengan terakhir kali keyboard kita aktif ya. Jadi dia bakal nyalain salah satu yang terakhir kali aktif. Misalnya gue terakhir kali pencet A nih. AD, A-nya terakhir, terus kita pencet barengan dia bakal ke A. Terus misalnya nih, set. Nah, jadi misalnya terakhir kali apa gitu yang kalian pencet itu langsung diaktifin sama dia walaupun kalian pencetnya berbarengan. Nah, bagaimana kalau untuk SnapTap-nya udah gua hapus nih ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di grafik keyboardnya gua. Di saat gua pencet barengan dia tidak akan ada activity apapun nih. Nyala kok keyboardnya tuh, nyala ya kan. Tapi pada saat kita pencet barengan karena N-key rover-nya nyala, jadi dia tidak ngebaca apapun. Tidak tahu mau kemana. Sekarang kita tes ya. Untuk QRT-nya ini fungsinya ini sebenarnya emergency stop gitu, kayak bikin kalian pas lagi counter strafing ini langsung berhenti gitu. Jadi pada saat kalian bisa lihat ya di samping ini kan gua ada logo keyboard gitu ya. Nah, jadi pada saat gua D ini langsung kalian bisa lihat A-nya itu kedip. Nah, A-nya kedip karena kayak bikin dia langsung berhenti si keyboardnya. Jadi kalian nggak perlu bantu AD yang terlalu kenceng. Jadi misalnya kalian A, dia bakal berhenti D. Tapi kan gue baru aktifinnya yang D doang nih ya. Nah, kalau kalian aktifin dua-duanya, dia bakal nanti bisa jadi berhenti sekaligus nih. Kayak D, set, langsung A-nya kedip ya kan. D, A-nya kedip, D-nya A kedip. Ini juga di keyboard ngaruh ya. Pas kalian D, ini langsung A. Terus D, A ya kan. Nah, jadi langsung AD secara langsung gitu. Nggak perlu kalian pencet-pencet lagi gitu. Dan jangan lupa ketika kalian beli keyboard ini, pastikan nyalain dulu N-key rollover-nya dan juga update firmware-nya kalian. Karena pada saat keyboard ini datang, kalian tuh belum aktif itu N-key rollover-nya buat mencet semua key berbarengan gitu, ke input gitu maksudnya ya. Terus juga firmware-nya juga belum update, nggak bisa akses si software-nya ini. Oh ya, nggak cuma fitur rapid trigger aja yang diunggulkan di keyboard satu ini ya. Secara spesifikasi ini keyboard sih bener-bener routing killer menurut gua loh, ini menurut gua. Kenapa enggak? Karena dia pakai chip yang support 8K polling rate dan latensinya itu diklaim ada di 0,125 milisecond. Yang sayangnya sih tentu kita tidak mungkin ngetes keyboard ini ya, karena belum ada alat buat ngetes latensi keyboard. Atau gue belum tahu, coba kalian share di kolom komentar. Jadi kita tes sendiri dengan game Valorant, apakah pada saat kita counter strafing ini bener-bener seakurat itu. Gue nggak perlu mencet AD lagi atau D langsung berhenti gitu ya kan. Dan ya bener ya kan, rupanya ya sebenarnya sih Puting juga udah berasa ya. AD nggak perlu counter strafing lagi, jadi kayak AD langsung udah berhenti dia. Nggak perlu kita banting A lagi biar dia ngegeser ke samping biar berhenti. Nanti kita bahas lebih dalam soal keyboardnya dulu deh ya. Di switchnya ini dia pakai TTC Com switch yang gue juga belum pernah pakai jujur. Dan ini pertama kalinya gue pakai switch ini. Dan infonya di keyboard ini tuh kalian bisa ganti switch magnetik lainnya juga nantinya. Ya kalau ada fitur switch yang lebih responsif gitu mungkin kalian bisa ganti dengan switch yang lebih responsif itu nantinya ke depannya. So far dengan switch ini suara keyboard yang desilin sih cukup solid, kayak keras gitu bunyinya. Dan rasanya travel distance-nya juga jadi kayak rasa pendek gitu ya. Dan buat kalian yang pengen dengar hasil sound test-nya, kalian bisa dengar suara sebagai berikut. belum kelar, kita belum bahas daleman nih ya. Gua nemu satu hal yang ganjil nih. Di bagian stabilizernya ini bener-bener polosan, nggak dikasih loop sama sekali dari pihak Melgeek-nya ini. Jadi kalau kalian mungkin kerasa ini
Ya kalau unit kalian ini rattle ya, mungkin kalian bisa coba perbaiki sendiri deh. Seperti biasa langsung kita bongkar ini keyboard biar kita tahu bagaimana atau apa yang membuat dia sebunyinya kayak keras gitu ya. Dan ini bukanya juga cukup mudah ya, tinggal cabut keycap, terus cabut switchnya, terus kita bakal nemu bautnya, kita buka bautnya, terus kita bisa lihat itu papan plate-nya itu pakai metal ya kan. Terus di bawah metalnya itu ada satu silikon, baru ke PCB-nya. Dan di bagian bawah dasarnya itu rupanya ada silikon yang lumayan tebal sih gue bisa bilang. By the way, karena ini keyboardnya wired only ya, gue cukup salfok sama paket kabel yang dibawain ini. Karena kabel pada umumnya yang biasanya dibawain itu pastinya braided yang keras. Ini kayak rasa paracord. Dan selain kalian bakal dapat kabelnya, kalian juga dapat stikernya. Dan khusus buat seri Pro-nya ini kan yang kita bahas adalah Made 68 Pro ya. Jadi di bagian depan ini kalian pilih warnanya dan sudah dapat aksennya. Tapi untuk versi nggak Pro-nya itu kalian dapat stiker, nggak salah gua. Setelah stiker kita juga bakal dapat keycap puller tentunya sama keycap tambahan. Kita nggak dapat switch tambahan ya, kita nggak juga dapat switch pullernya juga ya. Jadi kita cuma dapat itu doang sih sebenarnya. Nah soal harga deh. Harga keyboard ini sih nggak murah memang ya. Ada di 29 USD, belum termasuk bea cukai dan juga ongkir. Tapi kalau dibanding sama Wooting yang masuk ke Indo aja udah 5 juta, ya ini pastinya lebih affordable. Dan secara klaimnya mereka juga kalau dibandingin ya mending ini keyboard sih, karena udah XK Hertz polling rate dan juga latency-nya ada di 0,125 millisecond doang. So mungkin segitu dulu untuk pesan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gua perlu apa lagi yang kalian gua bahas. Segitu dulu, gua mau pamit diri, bye bye.